Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ignatius Felix Panji Putra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil tugas besar 2 saya, mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan yang dibimbing oleh Ibu dosen Lili Kaulida, STMT, dan Panani Kesai, IR MSc. Dan tujuan saya untuk mempresentasikan ini adalah sebagai syarat untuk lulusan saya dalam mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan. Di sini saya ingin berbagi juga kepada teman-teman, berbagi sharing ilmu tentang pentingnya aspek hukum dalam pembangunan. Karena aspek hukum dalam pembangunan ini penting karena di saat kita terjadi kecelakaan atau apa, kita bisa mengklaim kepada pihak-pihak yang berwajib. Dan pada saat melakukan kontrak kerja terhadap perusahaan atau perusahaan jasanya, jika tidak diharapkan hasilnya seperti yang tidak kita harapkan hasilnya, kita bisa melakukan klaim karena tidak sesuai perjanjian di awal atau kontrak. Untuk itu maka saya akan jelaskan satu persatu melalui presentasi saya, yaitu manajemen klaim proyek, arbitrase, etika dan kompetensi, engineering serta profesionalisme. Manajemen klaim. Pengertian dalam manajemen klaim adalah sebuah proses pengolahan sumber daya dalam pengajuan klaim. Sasaran utama dalam manajemen proyek adalah, yang pertama itu adalah pengembangan dan penyelesaian sebuah proyek dalam budget yang telah ditentukan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dengan kualitas bangunan proyek sesuai dengan spesifikasi teknik yang telah dirumuskan. Yang kedua itu menciptakan organisasi di kantor pusat maupun di lapangan yang menjamin beroperasinya pekerjaan proyek secara berkelompok. Yang ketiga itu menciptakan iklim kerja yang mendukung baik dari segi sarana, kondisi kerja, keselamatan kerja, dan komunikasi timbal balik yang terbuka. Kegiatan dalam manajemen proyek. Yang pertama itu adalah mengidentifikasikan objek yang akan dikelola. Yang kedua itu adalah konsep pengolahan yang akan dipakai. Ketiga itu area ilmu manajemen proyek. Yang keempat itu adalah metode, teknik, dan prosedur serta aplikasi konsep manajemen proyek pada praktek penyelenggaraan. Tahap dalam manajemen proyek. Pertama itu pendefinisian proyek, yaitu tujuan dari faktor yang harus dipertimbangkan agar proyek terlaksana dengan baik. Yang kedua itu ada inisialisasi proyek, perencanaan awal terhadap sumber daya yang digunakan, seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang ketiga itu ada perencanaan proyek, menguraikan dengan jelas bagaimana sudah proyek yang harus dijalankan. Yang keempat itu ada pelaksanaan proyek, melakukan pekerjaan agar proyek berhasil dengan mencapai keimpian. Yang kelima itu ada pemantauan dan pengendalian proyek. Langkah-langkah ini diperlukan sehingga pengoperasian proyek berjalan lancar. Yang keenam itu adalah penutupan proyek, menerima hasil akhir dari proyek dan menghentikan sebuah penggunaan sumber daya seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dan dalam manajemen proyek ini ada 3 faktor yang sangat penting, yaitu adalah waktu, biaya, dan lingkup. Dan manajemen waktu, setiap proyek memiliki batas waktu dan penyelesaiannya. Ada yang memerlukan waktu panjang dan waktu pendek. Dan untuk biaya, setiap proyek memerlukan biaya dalam pelaksanaannya. Biaya-biaya tersebut diantaranya adalah biaya tenaga kerja, peralatan, dan sumber daya. Yang ketiga itu ada lingkup. Lingkup di sini adalah hasil akhir. Hasil akhir tersebut harus dijelaskan secara spesifik dan dikomunikasikan ke semua anggota yang melaksanakan tugas proyek tersebut. Arbitrase. Pengertian arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum, di luar yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Keuntungan arbitrase adalah: 1. Kerahasiaan para sengketa terjamin. Kedua, dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif. Yang ketiga itu para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah. Yang keempat itu adalah para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. Yang kelima itu adalah putusan arbitre, yang merupakan putusan yang mengikat para pihak dan melalui tata cara yang sederhana. Syarat-syarat
arbiter adalah pasal 12 UU nomor 30 tahun 1999. Itu syaratnya adalah yang pertama itu berumur minimal 35 tahun, yang kedua itu tidak memiliki hubungan keluarga saudara, yang ketiga itu tidak mempunyai kepentingan finansial, yang keempat itu mempunyai pengalaman serta menguasai secara aktif di bidang minimal 15 tahun, yang kelima itu hakim, jasa, panitera, dan penjabat peradilan lainnya tidak boleh menjadi arbiter. Menentukan jumlah arbiter dalam satu kasus. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, diantaranya adalah satu, jumlah yang disengketakan, kedua, kompleksitas klaim, ketiga, nasionalitas para pihak, keempat, kesediaan arbiter yang layak, lima, tingkat urgensi dari kasus yang bersangkutan. Prosedur pengangkatan arbiter. Yang pertama itu adalah pactum de compromitendo. Penentuan atau cara ini harus menetapkan klausula khusus pada kontrak bisnis. Yang kedua itu ada akte kompromis, kontrak bisnis yang dibuat setelah sengketa terjadi. Yang ketiga itu adalah penunjuk langsung oleh pihak setelah terjadi sengketa. Para pihak diberikan kesempatan untuk langsung menunjuk diri sendiri apa arbiter baik tunggal maupun majelis. Yang keempat itu penunjukan hakim. Para pihak dalam kontrak menentukan jika para pihak tunduk dalam peraturan arbitration. Etika dalam kompetensi engineer serta profesionalisme. Pentingnya etika dalam sebuah profesi. Sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat bila mana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukan. Tanpa etika profesi, apa yang semula dikenal sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh tergradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa yang sedikit pun tidak diwarnai oleh nilai-nilai idealisme. Profesi engineer, profesi yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis matematika dan ilmu pengetahuan alam yang diperoleh dari pendidikan, pengalaman, dan pelatihan untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber-sumber yang ada demi kesejahteraan manusia. Engineer adalah sebuah profesi seperti halnya hukum, kedokteran, dan farmasi. Profesional biasanya memiliki pendidikan yang tinggi. Masyarakat pengguna seringkali kurang pengetahuan tentang apa yang dikerjakan engineer. Engineer memiliki kewajiban dan bertanggung jawab terhadap etika yang merupakan bagian dari etika engineer. Engineer sebagai profesi. 1. Menjunjung tinggi kejujuran, ketekunan, dan kepatuhan. Kedua, mengedepankan keadilan dan kebijaksanaan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan masyarakat. Keempat, dengan sadar mempromosikan pengetahuan, ide profesional, dan pelayanan publik. Yang kelima, dengan sadar mempromosikan pengetahuan, ide, dan pelayanan publik. Yang keenam, bekerja dengan standar operasional yang jelas. 7. Menaati kode etik yang berlaku. Prinsip-prinsip etika engineer. Yang pertama itu melindungi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Tidak menerima hadiah atau suap yang akan mempengaruhi keputusan engineering. Yang ketiga itu melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensinya. Yang keempat, menjaga pelestarian lingkungan. Yang kelima, berlaku benar, objektif, dan menjaga rahasia pekerjaan. Yang keenam itu ada terus belajar, meningkatkan kemampuan atau keahlian. Yang ketujuh itu bekerja keras, jujur, dan bertanggung jawab. Masalah etika engineering. Masalah etika engineering itu yang pertama itu ada keselamatan masyarakat. Yang kedua itu ada penyuapan. Yang ketiga itu kecurangan. Yang keempat itu perlindungan lingkungan. Yang kelima itu keadilan. Yang keenam itu kejujuran dalam riset atau pengajian. Yang ketujuh itu ada konflik kepentingan. Dasar perilaku engineering dalam kurung menghindari konflik. Etiket, penghormatan kepada masyarakat pengguna. Hukum, jelas aturan dan sanksinya. Moral, perilaku yang diterima secara umum berdasarkan agama dan budaya. Etika, gambaran dari keseluruhan yang ada di atas. Sekian dari saya, Ignatius Felix Panji Putra. Terima kasih.